Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wendy Kawahyu Maulidia, NIM 19 0321110065 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian B. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengolahan data dengan menggunakan fungsi produksi Frontier. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengolahan data dengan menggunakan Frontier. Pertama-tama di sini saya memiliki data dengan 60 responden dan memiliki variabel terikat berupa jumlah produksi dan 5 variabel bebas yang meliputi benih, tenaga kerja, pupuk, pupuk kandang, dan pestisida. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengubah data ke dalam bentuk LEN. Dan di sini saya sudah menyiapkan bentuk LEN dari data-data tersebut. Selanjutnya kita harus memindah data ke dalam file yang baru. Kita copy. Lalu kita pindah data tersebut. Dan sebelum data diolah, kita harus mengubah data ke dalam 6 digit di belakang koma dengan cara klik kanan, format cell, number, diganti menjadi angka 6, lalu enter. Setelah itu kita save file ini ke dalam folder Frontier dengan format nama epp dan format file text ms-dos. Kita klik yes dan kita keluar dari file, kita save, klik yes. Lalu kita buka folder Frontier dan di sini data sudah tersedia. Sebelumnya kita harus mengubah data atau merename data dengan format DTA. Klik kanan, rename, kita ganti menjadi DTA dan enter. Kita klik yes. Selanjutnya kita buka folder Frontier. Nah, di sini kita harus menulis hal-hal yang perlu kita tulis. Untuk yang pertama, kita harus mengetik T. Selanjutnya angka 1, enter. Kita ketik epp.dta sesuai dengan folder atau file data, enter. Lalu epp.out, yaitu nama file untuk outputnya. Selanjutnya enter, kita ketik 1, enter, kita ketik Y, enter, kita ketik 60, yaitu sebanyak 60 responden, lalu 1, 60, lalu 5, atau sebanyak 5 variabel bebas kita yang kita miliki, selanjutnya Y, dan N, lalu kita enter. Dan nanti akan keluar output. Setelah file output keluar, lalu kita tekan file dan akan keluar data atau output seperti yang tertera pada file ini. Baik, untuk yang pertama ini merupakan data input atau data latihan yang akan diolah, di mana data ini terdapat satu variabel terikat yaitu jumlah produksi dan 5 variabel bebas yang meliputi benih, pupuk, pupuk kandang, tenaga kerja, dan pestisida. Selanjutnya terdapat pula data yang sudah diubah ke dalam bentuk LEN untuk selanjutnya dilakukan olah data dengan metode Frontier. Setelah dilakukan olah data, berikutnya akan muncul output seperti pada slide PPT ini, dan yang selanjutnya akan kita interpretasikan di halaman selanjutnya. Baik, untuk yang pertama yaitu kita akan menginterpretasikan terkait hasil uji LR test. Nilai yang digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi di lapan dengan hipotesis H0 yaitu tidak ada kasus inefisiensi di lapang, dan H1 yaitu terdapat kasus inefisiensi di lapang. Nilai kode PAM dengan tingkat kesalahan sebesar 5% adalah 5,138. Berdasarkan tabel kode PAM dapat diketahui bahwa nilai LR test yaitu 1,860 kurang dari nilai kode PAM yaitu
5,138 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan menolak H1. Hal ini menunjukkan bahwa pada data atau pada daerah penelitian tidak terdapat kasus inefisiensi. Baik, selanjutnya yaitu uji gamma, di mana diketahui bahwa dalam analisis ini menggunakan nilai T-tabel dengan alfa sebesar 5%, yaitu dengan nilai 2,004. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 4,877 lebih besar dari T-tabel sebesar 2,004. Sehingga diartikan bahwa 86,53% error term disebabkan oleh inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 13,47% disebabkan oleh risiko. Selanjutnya yaitu berdasarkan uji pengaruh dari masing-masing variabel, di mana pada beta 1 dengan variabel benih dengan nilai alfa sebesar 5% diketahui bahwa T hitung 3,181 lebih besar dari T-tabel 2,004, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel benih lahan signifikan, yang berarti jika X1 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,374. Selanjutnya pada beta 2 yaitu tenaga kerja, diketahui bahwa nilai alfa sama dengan 5% dengan T hitung 3,757 yang berarti lebih besar dari T-tabel yaitu 2,004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja signifikan, yang berarti jika X2 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,842. Dan selanjutnya pada beta 3 yaitu pupuk, diketahui bahwa nilai alfa juga 5% dengan T hitung min 0,605 berarti kurang dari T-tabel yaitu 2,004, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pupuk tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pupuk tidak berpengaruh pada penurunan atau peningkatan produksi. Dan pada beta 4 yaitu pupuk kandang juga diketahui bahwa alfa sama dengan 5% dengan T hitung 0,689 yang berarti kurang dari T-tabel sebesar 2,004. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa variabel pupuk kandang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pupuk kandang tidak berpengaruh pada penurunan ataupun peningkatan produksi. Selanjutnya pada beta 4 yaitu pestisida, diketahui bahwa nilai alfa 5% dengan T hitung min 2,451 yang berarti kurang dari T-tabel sebesar 2,004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pestisida tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pestisida tidak berpengaruh pada penurunan maupun peningkatan produksi. Berikut ini merupakan data technical efficiency estimate yang akan kita gunakan untuk melakukan interpretasi berdasarkan uji efisiensi. Baik, interpretasi selanjutnya yaitu berdasarkan uji efisiensi dari 60 responden dengan kriteria yaitu jika efisiensi teknis lebih dari 0,8 maka petani dinyatakan efisiensi secara teknis. Berdasarkan data technical efficiency estimates, diketahui bahwa petani yang memiliki kegiatan produksinya sudah efisien yaitu petani atau responden dengan nomor responden 1, 2, 3, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, dan 60. Selain responden atau petani dengan nomor tersebut diketahui bahwa kegiatan produksinya secara masing-masing belum efisien. Pada uji efisiensi ini selain dilihat dari masing-masing variabel juga dilihat dari rata-rata atau mean efisiensi.
Diketahui bahwa pada nilai min efisiensi dengan kriteria sama, yaitu jika efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani dinyatakan efisien secara teknis. Dan berdasarkan nilai min efisiensi sebesar 0,790, diketahui bahwa nilai ini kurang dari 0,8, sehingga dapat diartikan bahwa secara keseluruhan responden atau petani pada wilayah tersebut belum efisien dalam melakukan kegiatan produksi. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.